Tahukah Anda bahwa kegelisahan, kesempitan rezeki, bahkan penyakit fisik yang tak kunjung sembuh bisa jadi berakar dari satu hal yang sering kita lupakan? Kita sibuk mencari obat ke sana kemari, namun lupa mengetuk pintu langit di sepertiga malam terakhir. Ustadz Adi Hidayat kali ini akan mengupas tuntas bagaimana istighfar bukan sekadar penggugur dosa, tapi merupakan booster pengabul doa yang paling instan. Kita akan belajar bagaimana para ahli tahajud mendapatkan 4 kemuliaan yang tidak didapatkan oleh orang biasa. Karir yang diangkat, urusan yang dimudahkan, perlindungan dari musuh, dan tempat tinggal di taman surga. Jangan lewatkan penjelasan mendalam ini, karena mungkin inilah jawaban atas doa-doa yang selama ini Anda langitkan. Orang yang sering beristighfar, yang lisannya senantiasa membasahi dengan kalimat astaghfirullah, 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 Masya Allah, matanya akan dijaga oleh Allah. Begitu melihat sesuatu yang tidak baik menurut Allah, dia akan langsung memalingkan pandangannya, seraya beristighfar. Begitu pula tangannya dan kakinya akan terjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi. Hebatnya lagi, bagi para ahli istighfar yang sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaannya sangat luar biasa. Tanpa meminta pun, doanya segera dikabulkan. Allah akan cepat mengabulkan kebutuhannya, bahkan sebelum dia sempat memintanya. Butuh sesuatu, tiba-tiba datang. Padahal, orang ini belum tentu memohon secara spesifik. Kisah ini pernah dipraktekkan oleh seorang tukang roti di zaman Imam Ahmad bin Hambal. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan sebuah rumus bahwa jika Anda memiliki permohonan yang cukup banyak, tetapi waktunya singkat, maka cukup perbanyaklah istighfar. Jika kebiasaan istighfar itu benar, Allah bisa mengabulkan sebelum diminta. Suatu ketika, Imam Ahmad yang sangat tawadu melakukan perjalanan ke Mesir. Saat masuk ke sebuah masjid, beliau diusir oleh petugas masjid yang tidak mengenalinya karena pakaian beliau yang sangat sederhana. Meskipun Imam Ahmad meminta izin untuk sekadar istirahat sejenak karena lelah, petugas itu tetap mengusir beliau dengan kasar hingga beliau harus keluar ke teras masjid dan tetap saja diusir dari sana. Saat berjalan di sekitar masjid, beliau bertemu dengan seorang penjual roti yang sangat baik. Penjual roti ini mempersilahkan Imam Ahmad beristirahat di tempatnya. Imam Ahmad kemudian memperhatikan kebiasaan unik penjual roti ini. Setiap kali mengaduk adonan atau melakukan aktivitasnya, penjual itu selalu mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad kemudian bertanya, apa faedah dari kebiasaan istighfarnya tersebut? Penjual roti itu menjawab, demi Allah, tidak pernah saya membiasakan istighfar ini, kecuali Allah selalu mengabulkan doa-doa saya. Hanya satu doa yang belum dikabulkan sampai hari ini, yaitu saya bermohon kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal sebelum saya meninggal. Seketika Imam Ahmad bertakbir dan menyadari bahwa dialah yang diperjalankan Allah jauh-jauh hingga diusir dari masjid hanya untuk mengabulkan doa penjual roti tersebut melalui wasilah istighfarnya. Kemuliaan ahli istighfar tidak berhenti di situ. Di akhirat kelak, mereka ditempatkan di tempat yang sangat istimewa, yaitu Taman Surga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat 51 ayat 15 hingga 18. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman, surga, dan mata air. Amalan mereka saat di dunia adalah orang-orang yang berbuat ihsan, muhsin. Karakteristik penghuni taman surga ini adalah mereka sedikit tidurnya di malam hari karena menghidupkan malam dengan ibadah. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Bangun di malam hari untuk ibadah itu lebih menyentuh jiwa dan lebih khusyuk karena minim gangguan. Meskipun berat untuk melawan rasa kantuk dan godaan setan malam, ahli surga tetap konsisten. Namun, jika hanya tahajud saja belum cukup untuk masuk ke tingkatan taman surga. Ada amalan penentu di ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun.
Dan pada akhir malam, mereka memohon ampun kepada Allah. Waktu sahar adalah waktu singkat menjelang subuh, sekitar 15 menit sebelum azan. Disitulah mereka duduk beristighfar, merenungi dosa, dan memohon ampunan. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa setiap sepertiga malam terakhir, Allah membentangkan rahmat-Nya dan berfirman, "Siapa yang meminta kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang memohon akan aku berikan, dan siapa yang beristighfar akan aku ampuni dosanya." Rumus cepatnya adalah dengan bayat beristighfar, maka ampunan didapat dan kebutuhan lain akan diberikan, bahkan tanpa diminta. Bicara soal perasaan kurang atau penyakit hati, kita perlu memahami bahwa Allah tidak pernah menciptakan kemiskinan. Dalam Al-Quran Surah An-Najm 53 disebutkan, "Wa annahu huwa amata wa ahya," dan bahwasanya dialah yang mematikan dan menghidupkan. "Wa annahu huwa adhaka wa abka," dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Namun ketika bicara soal kekayaan, pasangannya bukan kemiskinan. "Wa annahu huwa aghna wa aqna," dan bahwasanya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Jadi, lawan dari kaya adalah cukup. Allah tidak menciptakan orang miskin. Yang ada hanyalah orang yang selalu merasa kurang dengan nikmat-Nya, sehingga terus mengharapkan milik orang lain. Itulah penyakit yang harus diobati dengan istighfar. Jika tidak sempat istighfar khusus, jangan pernah tinggalkan sholat, karena di dalam sholat terdapat banyak kalimat istighfar, seperti saat duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli. Mengenai pertanyaan apakah sholat subuh berjamaah sudah cukup menggantikan tahajud karena pahalanya seperti sholat semalam suntuk, jawabannya adalah boleh-boleh saja secara hukum. Namun, Anda akan kehilangan banyak kemuliaan khusus yang hanya didapat melalui tahajud, seperti pengangkatan derajat karir oleh Allah, kemudahan urusan, pertolongan saat disakiti, dan tentunya kedudukan sebagai penghuni taman surga. Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin surga saja tetap tahajud, apalagi kita yang bukan Nabi. Terkait menjamak sholat saat perjalanan, perlu dipahami bahwa ilat atau sebab hukumnya bukan hanya sekedar jarak, seperti 80 km, tetapi juga adanya unsur masyaqqah atau kesulitan dan gangguan di perjalanan. Jika perjalanan sangat nyaman dan singkat seperti naik pesawat yang tidak mengubah zona waktu secara drastis, maka tetap lebih utama menunaikan sholat tepat waktu. Namun jika ada kebutuhan mendesak seperti dokter yang harus mengoperasi pasien dalam waktu lama, diperbolehkan menjamak sholat demi kemaslahatan nyawa. Terakhir, apakah penyakit fisik selalu disebabkan oleh dosa? Belum tentu. Nabi Ayub diuji dengan penyakit padahal beliau tidak berdosa, melainkan untuk meningkatkan ketaatan. Namun, tidak menutup kemungkinan dosa juga berpengaruh pada fisik. Orang yang melakukan kemaksiatan, misalnya mencuri sepatu orang lain, hatinya tidak akan tenang, gelisah. Dan kegelisahan itu lambat laun akan berdampak pada kesehatan fisiknya. Sahabat Taman Surga Iman, apa yang kita dengar hari ini bukanlah sekedar teori atau cerita masa lalu tentang Imam Ahmad dan tukang roti. Ini adalah janji Allah yang nyata, yang juga berlaku untuk saya dan Anda hari ini. Jika saat ini Anda merasa beban hidup begitu menghimpit, pintu rezeki seolah tertutup, atau doa-doa Anda terasa belum berbalas, cobalah untuk berhenti sejenak dan lihatlah ke dalam hati kita masing-masing. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengetuk pintu manusia, namun lupa mengetuk pintu Sang Maha Pencipta di waktu sahar. Ingatlah, menjadi ahli istighfar bukan berarti kita suci dari dosa, melainkan tanda bahwa kita adalah hamba yang menyadari betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja tanpa sujud syukur dan rintihan taubat. Mari kita jadikan 15 menit sebelum subuh sebagai waktu paling berharga dalam hidup kita. Waktu di mana kita tumpahkan segala air mata dan harapan hanya kepadanya. Karena sungguh, tidak ada yang lebih indah selain mendapati segala kebutuhan kita dicukupi oleh Allah, bahkan sebelum kita sempat mengucapkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita semua sebagai penghuni taman surga yang wajahnya berseri-seri karena melihat cahaya Robnya.
Terima kasih telah menyimak hingga akhir di kanal Taman Surga Iman. Jangan lupa untuk bagikan video ini jika Anda merasa pesan ini bermanfaat, karena satu kebaikan yang Anda sebarkan bisa menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Sampai jumpa di video inspirasi iman selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.